Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan topik-topik matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang tokoh-tokoh kaum Pitagoras dan kontribusinya dalam matematika. Sebagaimana biasa, topik kali ini adalah merupakan pemenuhan dari tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang dibawakan oleh Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Saya Mustaman, salah seorang mahasiswa sekolah pasca sarjana Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501402902. Sebelum kita memulai atau membahas tentang siapa saja tokoh-tokoh dari kaum Pitagoras dan kontribusinya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai siapakah yang disebut sebagai kaum Pitagoras. Kaum Pitagoras sering disebut juga sebagai Pythagoreans. Mereka adalah sekelompok filsuf dan matematikawan yang dipimpin oleh Pythagoras. Ini sekitar abad ke-6 Masehi, sebelum Masehi. Kemudian mereka bukan hanya mempelajari matematika, tetapi juga menggabungkan matematika dengan filsafat, musik, ataupun dari sisi spiritualitas. Jadi, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai siapa saja mereka, kita perlu pahami bahwa kaum Pitagoras ini adalah orang-orang yang sering disebut sebagai Pythagoreans. Nah, mereka adalah kelompok filsuf dan matematikawan yang dipimpin langsung oleh Pythagoras sebagai pimpinannya. Nah, tetapi pada dasarnya mereka ini bukan hanya belajar tentang matematika, tetapi juga menggabungkan filsafat, musik, dan spiritualitas. Bagaimanakah ciri dari kaum Pythagoras ini? Kaum Pythagoras tidak memisahkan matematika dari filsafat. Bagi mereka, matematika adalah cara memahami alam semesta secara mendalam dan harmonis. Kemudian kaum Pitagoras juga percaya bahwa semua hal di dunia, apakah itu musik, gerakan planet, ataupun bentuk-bentuk geometri, dapat dijelaskan dengan rasio bilangan bulat. Nah, saking viralnya istilah ini sampai mereka mengistilahkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah bilangan. Kemudian kaum Pitagoras juga mereka ini memperkenalkan gaya berpikir deduktif. Jadi mereka sudah mulai memperkenalkan gaya berpikir deduktif, yaitu memulai dari sebuah aksioma atau definisi dan membangun teorema melalui suatu pembuktian logis. Nah, jadi selanjutnya kita akan menyimak siapa saja yang termasuk dalam kaum Pitagoras sebagai berikut. Yang pertama adalah tentu saja Pitagoras sebagai pimpinan dari kaum ini. Apa yang menjadi kontribusi dari Pitagoras? Saya pikir Pitagoras adalah tokoh terkenal di dalam studi keilmuan matematika, dan kontribusi terbesarnya adalah pada saat ia menemukan teorema Pitagoras, teorema yang berhubungan segitiga siku-siku. Kemudian selain itu dia juga menemukan hubungan bilangan dengan musik, punya gagasan bahwa semua adalah bilangan. Nah, ini yang menjadi simbol dari kaum Pitagoras tadi. Kemudian apa dampak dari kontribusi yang dihasilkan? Dampaknya itu seperti apa? Dampak yang dihasilkan adalah ditemukannya kembali suatu geometri Euclides yang merupakan pengembangan dari kontribusi Pitagoras, kemudian teori bilangan serta konsep harmoni dan matematika. Jadi Pitagoras merupakan seorang filsuf dan matematikawan yang betul-betul menginspirasi oleh tokoh-tokoh lainnya. Kita beralih kepada yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Theano. Nah, Theano ini adalah tokoh-tokoh dari kaum Pitagoras, memiliki kontribusi di bidang geometri. Beliau memperluas pemikiran Pitagoras tentang segitiga siku-siku, proporsi dan harmoni, serta pengembangan awal konsep rasio mas. Kemudian dampak yang dihasilkan dari kontribusi tersebut, yang pertama adalah lahirnya konsep estetika dan simetri dalam matematika dan seni. Kemudian yang kedua, lahirnya buku on Mathematical for the Understanding of Plato. Nah, buku ini merupakan buku terkenal yang ada di saat itu dan sampai sekarang masih dibahas-bahas oleh beberapa ilmuwan. Yang ketiga, kita membahas tokoh dari kaum Pitagoras yang bernama
Philolaus. Apa kontribusi dari Philolaus? Philolaus kontribusi untuk menyusun ajaran Pitagoras, kemudian kosmologi berbagai bilangan atau kosmologi berbasis bilangan, juga membahas harmoni dan musik. Kemudian dampak yang dihasilkan adalah yang pertama, berpengaruh pada filsafat Plato, kemudian dasar pemikiran kosmos terstruktur secara matematis. Yang kedua, mengusulkan bahwa bumi bukan pusat alam semesta, tetapi berputar di sekitar pusat lain. Nah, jadi Philolaus sudah mulai menemukan bahwa bumi itulah bukan berputar atau bukan sebagai pusat alam semesta, tetapi berputar di sekitar pusat lain. Tentu saja ini akan menjadi kajian ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Tokoh yang keempat adalah Architas. Siapa dia dan apa kontribusinya? Kontribusi terbesarnya adalah penerapan geometri dalam matematika dan mekanika. Kemudian dampak yang dihasilkan yaitu pengembangan hubungan bilangan dan geometri di bidang konstruksi. Kemudian yang kedua, penyelesaian problem poligon dan pengertian tentang pusat massa. Jadi tokoh-tokoh yang disebutkan ini mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran dari Pitagoras. Kita beralih pada tokoh yang kelima. Siapa dia? Dia dikenal dengan nama Hippasus. Hippasus. Jadi kontribusi utamanya adalah penemu bilangan irasional seperti akar 2. Nah, namun dengan penemuan tersebut dia berdampak pada yang pertama, membuka cakrawala baru tentang bilangan tidak rasional dalam teori bilangan dan analisis matematika. Namun dengan temuannya ini juga menimbulkan ketidakpuasan dalam komunitas Pitagorean. Jadi di kaum mereka, di kaum Pitagoras itu akibat dari temuan yang didapat oleh Hippasus ini menimbulkan suatu ketidakpastian atau ketidakpuasan yang di mana di situ mereka sangat menghargai angka rasional, namun tiba-tiba Hippasus menemukan bilangan irasional. Jadi ini akan membuka sebuah ketidakpuasan dari kaum Pitagorean. Kenapa? Karena selama ini mereka mengandalkan bilangan itu rasional dan bilangan bulat, tiba-tiba Hippasus menemukan tentang bilangan irasional. Oke. Kemudian tokoh yang terakhir atau tokoh yang keenam adalah Alcmaeon. Alcmaeon juga termasuk salah satu tokoh dari kaum Pitagoras atau Pitagorean. Kontribusi utamanya adalah menerapkan prinsip keseimbangan matematis dalam tubuh dan pengamatan biologis. Kemudian dampak yang dihasilkan konsep proporsi dalam ilmu kedokteran dan biologi. Jadi pada kesempatan ini saya membahas ada 6 termasuk Pitagoras sebagai orang-orang atau tokoh-tokoh yang disebut sebagai tokoh dari kaum Pitagoras. Cukup sekian apa yang bisa saya bahas di video kali ini, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.